subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Wacana memberi lencana penghargaan kepada warga yang melaporkan dugaan pidana di media sosial menuai pro kontra. Ketua Bidang Advokasi YLBHI khawatir kebijakan tersebut akan menjadi cikal bakal Pam Swakarsa. Rencana kepolisian memberikan penghargaan bagi warga yang melaporkan dugaan pidana di media sosial menuai berbagai tanggapan. Kritikan datang dari kedua advokasi YLBHI Isman Nur. Rencana yang merupakan bagian dari program virtual police ini dinilai akan menimbulkan fenomena saling lapor di antara masyarakat. Sangat berbahaya buat perkembangan dan juga hukum di Indonesia karena ini akan memacu masyarakat saling melaporkan dan menggunakan pasal atau undang-undang ITE yang selama ini sudah terbukti menjadi karet multitafsir dan dipakai alat membungkam menjadi semakin masif. Ini juga bentuk lain dari Pam Swakarsa di mana aparat negara melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum. Hingga saat ini, wacana pemberian lencana penghargaan untuk warga yang melaporkan dugaan pidana masih tahap perumusan. Masih akan diukur nominasi apa yang akan diberikan kepada seseorang yang menerima namanya badge watch, ya. Jadi apakah mekanismenya nanti dari kualitas atau kuantitas masyarakat yang membantu pihak Polri dalam hal ini Direktorat Siber dalam memberikan informasi atau juga misalnya memberikan informasi yang diberikan kepada Direktorat Siber secara langsung. Ini belum final, tapi memang sudah dalam tahap perencanaan. Ya, namanya nanti badge watch. Lebih lanjut, kepolisian menegaskan wacana penghargaan tersebut adalah bagian dalam upaya pemeliharaan ketertiban masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas pro kontra lencana penghargaan untuk warga sudah bergabung Komisioner Kompolnas Pungki Indarti dan Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI. Kami juga sudah berupaya menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono namun tidak dapat bergabung. Selamat sore Mas Isnur dan Bu Pungki. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Isnur terlebih dahulu. Ya, Mas Isnur, langsung saja saya ingin tanyakan setuju atau tidak YLBHI terkait dengan wacana pemberian lencana penghargaan kepada warga? Ya, dari YLBHI kita menyampaikan beberapa kritik, Mbak. Yang pertama adalah ketika melontarkan ini di sosial media, kepolisian tidak memberikan penjelasan yang cukup layak, cukup jelas apa itu badge. Di Instagramnya jelas dia hanya memberikan informasi tentang akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Nah, masyarakat dan YLBHI menyimpan pemikiran bahwa selama ini yang dipakai dari undang-undang ITE yang diberikan perhatian oleh Pak Jokowi selama ini dipakai untuk misalnya membungkam, melawan, kritik dan lain-lain. Jadi masyarakat sangat khawatir badge ini justru semakin mendorong masyarakat saling melaporkan. Yang akhirnya berdampak pada semacam adu domba, semacam memecah belah warga. Kemudian menjadi semacam semakin liar undang-undang ITE ini dipakai untuk menjerat orang-orang yang menyampaikan kritiknya. Itu kekhawatiran dari kami. Baik. Bu Pungki, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan wacana pemberian lencana penghargaan untuk warga yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa catatan Kompolnas. Yang pertama, ini memang masih dalam tahap proses perencanaan, sehingga masih belum final ya. Kemudian yang kedua, membutuhkan memang masukan dari masyarakat. Nah, tadi kalau Mas Isnur sudah menyampaikan masukan-masukan, itu masukan-masukan yang sangat baik dan saya harapkan untuk bisa juga diperhatikan oleh Mabes Polri. Masih ada banyak masukan dari masyarakat yang lainnya terkait dengan hal ini. Nah, kemudian kaitannya dengan partisipasi masyarakat, ini kan memang dibuka ruangnya oleh Undang-Undang ITE. Nah, kami juga melihat
kenapa Mabes Polri ingin memberikan award kepada masyarakat ini juga dalam rangka kaitannya dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat. Namun demikian perlu harus dimatangkan perencanaannya, dilihat dulu kriterianya siapa yang bisa diberikan badge, kemudian apa indikatornya sehingga bisa tepat sasaran dan efektif. Dan memang harus dipahami bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang ITE ini tidak hanya kaitan dengan pasal 27, pasal 28, 29 yang banyak dikritik oleh masyarakat, melainkan juga pasal-pasal terkait dengan kejahatan terkait dengan komputer. Jadi ada computer crime dan ada computer related crime. Nah, oleh karena itu dua-duanya saya rasa juga nanti akan mendapat perhatian untuk bisa diberikan badge award. Nah, pemerintah sendiri melalui Kemenko Polhukam ini sedang mengkaji Undang-Undang ITE. Betul. Ada dibagi 2 tim ya. Jadi tim pertama untuk menyusun pedoman-pedoman bagi penegak hukum, dan tim kedua terkait dengan kajian untuk usulan revisi Undang-Undang ITE. Nah, oleh karena itu kami berharap kalau bisa setelah kajian pemerintah selesai ya, sehingga bisa lebih jelas nanti apa yang akan terjadi ke depan. Baik, Itu, Mas Mbak. Isnur, masukan dari Kompolnas bahwa wacana pemberian rencana penghargaan ini nanti setelah pengkajian Undang-Undang ITE selesai dilaksanakan. Menurut Anda bagaimana? Nah, berarti kan semakin jelas bahwa launching itu tanpa konsep yang belum matang. Ini yang membuat kita menjadi diskusi di ruang yang gaduh. Seharusnya kalau mau launching program harus dimatangkan dulu perencanaannya, sehingga tidak ada salah paham dari masyarakat. Khawatiran jadi semakin wajar karena sesuai dengan semangat Pak Jokowi yang kemudian menilai Undang-Undang ITE ini banyak menghalalkan oleh masyarakat. Jadi kemudian masyarakat berasumsi bahwa nanti kalau saya ngomong sama kritik, saya kemudian dianggap menghina, dilaporkan oleh yang lain. Ini menjadi semakin over criminalization gitu. Jadi semakin banyak orang dipidanakan karena suara di sosial media. Padahal misalnya kalau yang emang diarahkan kepada misalnya kegiatan extraordinary, misalnya ada korupsi yang melibatkan dunia cyber, misalnya ada terorisme yang melibatkan dunia cyber, melaporkan itu kan kita apresiasi. Tapi karena asumsi yang berkembang, situasi yang berkembang, sedang dalam ketakutan untuk bersuara, demokrasi yang semakin terancam, jadi masyarakat kemudian program ini diarahkan ke sana. Nah, kami kritik ini segera di-launching tanpa persiapan yang matang. Seharusnya dimatangkan dulu, mendengar semua pihak dulu, mana yang prioritas. Misalnya gini, seminggu ini lagi rame penipuan di internet dengan mengatasnamakan customer service. Ada beberapa akun yang kemudian beberapa akun itu ketika kami sudah menyebut satu bank gitu ya, datang langsung buat mencoba menipu saya. Harusnya seperti itu yang ditindak oleh Cyber Polri gitu. Itu kan bagus kalau kemudian masyarakat memang dilibatkan di arah sana. Tapi hati-hati karena di dalam konteks pidana saksi itu justru butuh perlindungan. Semakin dia terbuka, apalagi misalnya badge-nya kayak penghargaan yang biasa kita terima ya, diumumkan di sosial media malah berbahaya buat saksi. Jadi hati-hati membuat sebuah program yang malah kontraproduktif dengan hukum pidana itu sendiri. Itu yang mungkin Mbak Pungki sebagai Kompolnas, saya paham Mbak Pungki juga dulu sebagai aktivis, paham banget tentang bagaimana mendorong program di lembaga negara, memperhatikan kepolisian agar berhati-hati ketika melaunching seperti ini. Jadi kemudian kegaduhan-kegaduhan, prasangka-prasangka itu nggak muncul di tengah kekhawatiran masyarakat sekarang. Terima kasih. Mas Isnur, tapi kalau kemudian pemberian rencana ini dilakukan setelah revisi Undang-Undang ITE, apakah kekhawatiran Anda yang Anda sebutkan sebelumnya ini tetap ada atau akan ada perubahan juga? Pertama gini Mbak, kepolisian itu diatur tugasnya dalam undang-undang. Plus undang-undang itu juga undang-undang. Jadi seharusnya setiap program-program itu, visi misi dan lain-lain itu dibahas oleh undang-undang. Kreativitas perlu, tapi jangan sampai berpotensi justru melanggar undang-undang. Nah kalau undang-undang ITE misalnya ke depan memandatkan, tentu ini ada dialog di DPR. Harusnya kayak seperti ini didorong di DPR nanti ketika pembahasan. Bagaimana DPR menilai usul badge ini? Apakah justru produktif atau kontraproduktif? Harusnya ini disampaikan di proses undang-undang. Jangan kemudian tiba-tiba keluar program yang mungkin niatnya baik ya. Pak Kapolri misalnya mengusulkan ada restoratif justice. Tapi justru ini malah nggak ketemu.
Karena RG itu targetnya adalah ketemunya tersangka atau pelaku dengan korban. Di sana ada kemudian mediasi, pemulihan, dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kemudian korbannya nggak ada, korbannya nggak melaporkan, tapi malah pihak lain yang melaporkan, malah jadi aneh dalam konteks penegakan hukum. Baik, Seperti itu. Bu Pungki, YLBHI kemudian tadi menyoroti jangan sampai wacana ini justru kontraproduktif, pemberian lencana justru membahayakan bagi saksi termasuk juga bagi pelapor. Bagaimana tanggapan Anda? Saya setuju bahwa memang dalam proses perencanaan itu perlu pelibatan masyarakat ya. Artinya perlu banyak pihak yang diajak bicara karena ini juga menyangkut bagaimana polisi bisa kemudian memberikan edukasi pada masyarakat sekaligus juga mengajak partisipasi masyarakat sehingga dalam proses perencanaan akan lebih baik jika banyak pihak yang diajak bicara. Nah, saya usul misalnya dari kawan-kawan masyarakat sipil diajak bicara, kemudian juga dari teman-teman media dan sebagainya. Nah, itu penting. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Isnur juga sangat baik. Artinya jangan sampai badge ini kemudian dijadikan ajang untuk saling lapor. Itu mesti harus dihindari. Nah, kemudian juga harus ada jaminan keamanan bagi pelapor karena memang untuk whistleblower ini kan memang harus ada perlindungan gitu ya. Jadi polisi juga mesti harus melindungi itu. Kemudian perlu ada evaluasi berkala terkait dengan efektivitas kegiatan ini. Katakan misalnya jika disetujui nanti ada badge award gitu ya, maka mesti harus dievaluasi secara berkala sesuai nggak ini dengan maksud dari diselenggarakannya acara ini. Seperti itu, Mbak. Nah, saya tadi juga setuju dengan pendapat Pak Isnur yang mengatakan bahwa jangan terlalu tergesa-gesa misalnya ketika memaksudkan restoratif justice tapi ternyata nggak ada korban yang melapor, kemudian polisi bertindak proaktif sendiri yang malah kadang-kadang itu juga malah bikin blunder seperti itu. Nah, memang perlu ada kehati-hatian dalam hal ini. Baik, ya Mas Isnur, sebenarnya sejauh mana sih partisipasi publik ini dibutuhkan dalam kaitannya dengan Undang-Undang ITE? Karena kita lihat selama ini pun tidak ada wacana lencana pun, kita lihat saling lapor sudah banyak terjadi sebenarnya. Ketakutan, asumsi itu kan bukan tanpa dasar. Jadi selama ini kan penilaian terhadap Undang-Undang ITE sangat banyak. Korbannya udah ribuan, ratusan. LBH ini tiap hari kedatangan korban, kedatangan kasus-kasus yang aneh-aneh kayak Bu Baik Nuril. Dia curhat masalah pelecehan seksual malah dia pidana. Nah, masyarakat tuh kan ketika melihat program badge ini seperti itu kekhawatirannya. Nah, makanya kemudian kita kan melihat ini kok saling antar divisi belum koordinasi ya. Saya khawatir ini ada ide dari teman-teman CCIC, tapi belum koordinasi dengan misalnya divisi hukum, belum koordinasi dengan divisi humas, dengan Kabar Eskrim, dengan Kapolri. Nah, kemudian akhirnya yang ada adalah masing-masing divisi yang lain semacam ini baru rencana, yang lain bilang baru wacana, yang lain belum koordinasi. Nah, ini kami khawatir kalau cara komunikasi di internal kepolisian seperti ini, kami khawatir jadi nggak bagus buat kepolisian sendiri. Masyarakat menjadi semakin distrust gitu, makin tidak percaya kepada hukum. Nah, kami mendorong Mabes Polri untuk selesai dulu di internal kalau mau launching di sosial medianya. Kemudian juga admin-adminnya gitu ya, jangan sampai membuat blunder-blunder yang membuat masyarakat menjadi semakin antipati sama penegakan hukum. Jadi harus diperhatikan sosial medianya itu adminnya juga menjaga diri untuk tidak menjadi semacam mencari sensasi tapi menghilangkan substansi. Nah, saya yakin Mbak Pungki selama ini memberikan perhatian yang luar biasa besar, termasuk Pak Menko Polhukam sebagai Kompolnas, karena kan sebenarnya Kompolnas punya evaluasi kebijakan. Nah, cara-cara CCIC yang melontarkan di sosial media tanpa penjelasan yang cukup, tanpa perencanaan yang matang harus dievaluasi menurut kami. Jangan sampai seperti ini dan menimbulkan kegaduhan yang tidak efektif buat hukum kita. Baik, kita akan tunggu tentunya kajian lebih dalam terkait wacana pemberian lencana penghargaan ini, termasuk juga kajian untuk revisi Undang-Undang ITE itu sendiri. Terima kasih Mas Isnur dari YLBHI dan Ibu Pungki dari Kompolnas sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.